Selamat sore semua tamu undangan yang hadir hari ini. Jadi kami bangga sekali gitu ya, akhirnya lahir lagi Maxstream Original dengan genre thriller. Kalau tadi saya koreksi sedikit, tayangnya nggak cuma di aplikasi Maxstream ya, tapi juga ada di aplikasi My Telkomsel. Jadi kalau teman-teman punya My Telkomsel, aplikasinya ada juga Sehati Semati, ditonton gratis gitu ya. Nah, kenapa kami tertarik dengan Sehati Semati? Biasanya kami produksi Maxstream Original itu kebanyakan genrenya drama, romance, ya anak-anak muda gitu ya. Dan memang masih sedikit banget yang kita produksi thriller. Makanya kita pengen coba thriller untuk kali ini, tapi masih ada di usia segmen anak muda. Begitu sih. Sebelumnya thank you buat Maxstream juga. Aku cinta Telkomsel. Masih pakai kartu as. Udah nggak ada. Halo kan. Ya pastinya Sinemaku kan emang selalu pengen bagian dari pengen menjadi bagian dari regenerasi industrinya sendiri, dan Maxstream pun juga ikut andil karena Maxstream setuju untuk Yusuf Jaka Ardana. Ini boleh tepuk tangan dulu dong buat Jaka dong di debut seriesnya dia yang luar biasa banget. Itu gurunya tuh Pak Reka. Ya jadi emang itu sih, mungkin karena emang kita sepakat, aku, Prilly, dan Bu Yani dan Sinemaku sepakat untuk pengen menjadi pengen ikut andil dalam menjadi bagian dari regenerasi. Jadi ya pasti dalam proyek-proyek ke depan pun kita akan semangat bekerja sama dengan sebenarnya sama semuanya sih, tapi kebetulan di beberapa proyek terakhir bersama Gen Z, walaupun tadi proyek berikutnya juga ada sama Gen apa itu Pak Reka itu umurnya boomer. Jadi sebenarnya nggak yang eksklusif hanya untuk Gen Z, tapi kita mau bekerja sama bersama semuanya lah gitu sih kira-kira. Ya, jadi saat ini kan Sinemaku Pictures memang kita punya tim kreatif gitu ya. Dan dari awal kita itu udah briefing ke mereka bahwa harus explore cerita dan genrenya. Karena di 2 film terakhir kita fokusnya di drama, terus ada komen-komen di sosial media. Saya kan karena marketing, jadi saya evaluasinya pasti di sosial media. Oh, Sinemaku itu ciri khasnya di dramanya gitu. Padahal sebenarnya sebagai PH yang baru, kita juga pengen explore ke cerita-cerita lain. Makanya selalu briefing ke tim kreatif kita, ayo explore terus genre-genre yang nggak cuma drama, tapi mungkin kita kemarin nyoba di horor, terus sekarang coba yuk di thriller, kita beraniin diri nyoba di sana gitu. Kebetulan untuk menciptakan game suranya itu prosesnya lumayan agak panjang ya, Jack. Jadi tadinya tuh surah bentuknya kartu gitu, karena aku pernah main kayak gitu. Terus tiba-tiba pertanyaannya yang sensitif, terus dearnya yang nggak masuk akal gitu. Terus akhirnya kita ganti lagi, kayaknya kalau kartu nggak seru nih, apa ya? Nah kebetulan tim kreatif dan yang lain juga sering main board game kan. Jadi udah kita gabungkan lah si permainan ini dengan board game, terus dipikirin sama tim kreatif desain board gamenya mau kayak gimana, terus peraturannya dari mana aja. Akhirnya jadilah game board si Surah ini. Walaupun juga banyak yang ada beberapa yang komen kayak, oh ini mirip itu gitu. Sebenarnya bukan, kita sama sekali tidak meniru apapun gitu. Maksudnya kita mengambil inspirasi dan referensinya mungkin gitu. Dan banyak juga kan film-film board game di zaman dulu yang jadi bagian dari referensi kita, kayak Zathura, kayak Jumanji gitu. Jadi bukan hanya hal-hal yang baru dan sekarang aja sih yang kita bukan tiru juga sih, tapi terinspirasi lah. Mati dan sama Prilly dan Tante Yani gitu. Sampai akhirnya di satu momen syuting udah deket, terus akhirnya aku ajukan lah. Kayaknya gue pede nih dengan Sehati Semati, gue coba untuk debut gitu. Akhirnya dikasih kepercayaan sama Umay, sama Prilly, sama Tante Yani. Terima kasih banyak kesempatannya. Jadi kesempatan belajar yang sangat penting gitu untuk kedepannya. Waktu itu pun aku sampai ke rumah Umay, mau nge-present decknya gitu, director treatment mau kayak gimana, dan Umay juga kasih banyak masukan. Begitu juga Prilly, Tante Yani, Pak Reka. Akhirnya visi itu jadi satu hal yang komplit beriringan dengan apa yang Sinemaku juga pengen sampaikan gitu. Bentuk Sinemaku juga mau kayak gimana secara visual dan lain-lain. Ya, proses development ini cukup ketat ya. Kita ngerjainnya sekitar 1-2 bulanan gitu, bahkan efisien di 1 bulan. Cuma berkat ada tim development, pihak produksi yang sangat intens membantu menggodok, gak hanya itu juga,
cast-castnya juga sangat into untuk memberikan masukan dan diskusi-diskusi sehat yang akhirnya tercipta karya Sate Semati ini yang sangat saya sendiri sangat memuaskan gitu. Ya, pastinya senang banget bisa terlibat di proyek ini. Terima kasih Sinemaco. Yang tadi aku bilang juga ini adalah drama series thriller pertama aku. Series drama thriller pertama aku. Dari awal aku nerima skrip aku suka banget sama ceritanya. Dan benar kayak kata Kak Rezi tadi, menurut aku malah salah satu proses menyenangkan itu waktu reading. Karena mungkin yang biasanya reading itu cuma beberapa jam, kita bisa seharian bersama-sama untuk ngasih kayak ide-ide atau emang ngobrolin scene-nya sampai sedetail itu. Sampai ya jadilah hasilnya di screen tadi yang kalian udah nonton. Semoga kalian semua suka sama hasilnya. Suka dong pasti ya. Kayaknya Sinemaco tuh selalu ngasih karakter yang out of the box ya. Yang sebelumnya road trip, yang sekarang dikasih orang yang ada di sini tapi pikirannya nggak ada di sini tuh gimana, kan aku bingung ya. Tapi untungnya Jaka, aku tuh yang gabung readingnya lumayan paling terakhir. Nggak begitu banyak reading bareng sama geng ini dan yang lain. Jadi aku banyaknya lewat Zoom, lewat online. Dan pas gabung, ya pas banget sih kayak geng ini welcome Sinta ada di situ gitu, dan semuanya langsung bantu karena kan mereka udah melalui proses diskusi yang panjang banget dan baru akhirnya aku gabung. Jadi in the meantime sebelum aku reading aku banyak teks sama Jaka, Jaka ini maunya gimana gitu-gitu. Baru pada saat reading online itu yang lain ikut kasih input point of view mereka terhadap Sinta gimana gitu, karena aku butuh banget bantuan mereka gitu karena waktu preparation aku yang singkat gitu. Tapi ya thankful for everyone yang ada di sini sih buat bentuk karakter Sinta. Yes. Tantangan terberatnya mungkin emosinya tuh bener-bener ada nangis, terus gitu marah, nangis, marah, terlalu banyak up and downnya gitu sih. Udah sih so far. Pertama-tama terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini, nembus banyaknya Sudirman hari ini. Thank you so much. Terima kasih juga buat Sinemaco, Maxstream udah dikasih kesempatan buat peranin Rega ya. Gimana perasaanku ketika dapat project ini? Sama kayak Megan, senang banget pas baca sinopsisnya, baca skripnya juga udah bagus. Pas tahu direkturnya juga sangat menarik karena kebetulan kita pernah satu in competition apa film festival ya, Jak? Jadi udah tahu lah. Oh dulu saingan kalian tuh. Iya, terus dia yang menang. Oh, ya, makasih. Masalahnya tuh bukan masalah sih. Pas lihat semua cast yang lain ini, untungnya nyambung ya, karena kebetulan ini semua Gen Z, saya milenial sendiri. Oke. Saya paling tua, bahkan dibully-bully terus. Itu Billy juga tua. Kalau Billy mungkin boomers ya. Terus ya. Happy banget Ya. udah baca karakternya di mana. Rega juga very challenging ya. Ya. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat Maxstream dan juga Sinemaco. Karena ini kedua kalinya aku main series di Sinemaco dan pertama kalinya di Maxstream. Jadi sebenarnya FYI karakter Acel ini sedikit banyak ternyata didevelop berdasarkan karakter aku asli. Bisa ditanya ke penulis dan sutradaranya gitu. Itu sangat menarik karena baru pertama kali dalam hidup aku mengalami fase seperti ini. Terus pas aku mempelajari karakter Acel, Rezi, terus Jaka memberikan banyak sekali kebebasan buat kita sebagai aktor untuk bermain. Ruangannya bebas banget, makanya ada banyak improvisasi yang mungkin out of the box tapi ternyata works gitu untuk bikin karakternya jadi hidup dan Hati Semati ini jadi makin dapat chemistry-nya. Yes. Hubungan yang sehat banget. Gue dari awal udah ngeliat kayak wah ini gue suka sih cara kerjanya mereka dan segala macem. Untuk Jaka juga gue pertama kali ngeliat Jaka gue berpikir anjir gue umur segini lagi ngapain ya. Gue lagi nongkrong telepon umum lagi minum mention cola gitu. Cuma gue bangga banget bisa kerja bareng Jaka, dan kalau soal karakternya researchnya sejauh apa gue ya kebetulan kita pasti semua punya ada relasi lah orang-orang seperti itu yang punya sixth sense, yang punya dikasih gift lebih gitu ya. Kita sebagai manusia biasa gitu ya, kita rajin-rajin liatin orang gitu ya. Kalau gue suka kayak ngeliatin orang gitu, jadi itu dekat dengan gue ya itu kebetulan sepupu sendiri. Oh, oke.